Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Kuntari. Saya adalah dosen di program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran pada mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis merupakan mata kuliah wajib di semester 4. Mata kuliah ini berkode MAB 2215. SKS-nya adalah 3, 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup komunikasi dan komunikasi bisnis dalam konteks organisasi, pesan bisnis persuasif untuk media promosi, penulisan surat bisnis dan ketenagakerjaan, penyampaian pesan lisan, manajemen rapat, konflik dalam negosiasi, kontrak bisnis, komunikasi lintas budaya dalam konteks negosiasi, dan etika negosiasi yang efektif. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu merancang cara berkomunikasi dengan atasan, bawahan, sesama anggota tim, dan merancang negosiasi dengan mitra bisnis dengan menunjukkan pembelajar yang tangguh dan lincah. Yang kedua adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya dengan bertanggung jawab atas capaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan komunikasi secara efektif dan beretika dalam bisnis, baik dengan atasan, bawahan, sesama anggota tim dan masyarakat, serta melakukan negosiasi dengan mitra bisnis, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta melakukan supervisi dan evaluasi. Untuk materi kuliah itu dibagi menjadi 16 pokok bahasan, 7 pokok bahasan sebelum ujian tengah semester, yaitu membahas mengenai konsep komunikasi dan komunikasi bisnis, ruang lingkup komunikasi dan komunikasi bisnis dalam konteks organisasi, proses penyusunan pesan bisnis persuasif berdasarkan media komunikasi yang digunakan untuk promosi disampaikan dalam 2 kali pertemuan, kemudian manajemen meeting dan event organizer, presentasi bisnis serta surat bisnis dan ketenagakerjaan, diakhiri dengan kuis sebelum ujian tengah semester. 7 pokok bahasan berikutnya sebelum ujian akhir semester adalah ruang lingkup proses negosiasi bisnis dan kontrak bisnis disampaikan dalam 2 kali pertemuan, kemudian strategi dan taktik negosiasi bisnis serta manajemen konflik dalam negosiasi juga disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-13, kami mengundang dosen tamu, yaitu praktisi dari humas perusahaan atau tim negosiator atau bagian HRD. Di pertemuan ke-14, itu pokok bahasannya adalah komunikasi bisnis lintas budaya dalam konteks negosiasi bisnis. Pertemuan terakhir adalah etika negosiasi dan diakhiri dengan kuis sebelum ujian akhir semester. Untuk praktikum, juga disampaikan dalam 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuannya UTS dan UAS. Pertemuan pertama adalah pengamatan proses komunikasi yang terjadi, kemudian pengamatan proses komunikasi bisnis. Untuk pertemuan kedua dan ketiga, ini adalah field study. Kemudian pertemuan keempat, penyusunan pesan bisnis kreatif, media cetak seperti poster, audio visual seperti video singkat. Kemudian pertemuan 5-7 itu adalah presentasi bisnis, di mana mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil penyusunan pesan bisnis dengan berbagai media, baik secara kelompok maupun individu, dan dilakukan dengan diskusi interaktif. Setelah ujian tengah semester, kemudian mahasiswa diminta untuk mengamati proses negosiasi dan penentuan kriteria UMKM untuk persiapan kegiatan Expo. Yang ke-10, proses negosiasi dengan UMKM terpilih ini adalah field study, kemudian presentasi hasil negosiasi dengan UMKM beserta laporan kontrak kerjanya, kemudian proses persiapan Expo, dan pertemuan ke-14 adalah Expo yang mengusung tema terkait dengan UMKM.
Untuk pertemuan ke-15 adalah monitoring dan evaluasi, ditutup dengan ujian akhir semester. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif. Dari aktivitas partisipatif yaitu aktivitas mahasiswa, diskusi dalam kelas, serta keterlibatannya dalam kelompok dinilai dengan bobot 15%. Kemudian hasil proyek dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tugas UTS maupun tugas UAS. Tugas UTS itu adalah presentasi bisnis dan membuat pesan bisnis dalam berbagai media. Kemudian tugas UAS melakukan manajemen rapat, event organizer dengan output adalah expo dengan bobot 55%. Kemudian penilaian kognitif itu terdiri dari tugas mingguan berupa laporan kegiatan diskusi dengan bobot 5%. Kemudian penilaian pemahaman mahasiswa terhadap pokok bahasan dilakukan kuis sebelum UTS dan sebelum UAS dengan bobot 5%. Kemudian ujian tengah semester yaitu penilaian pemahaman mahasiswa dalam menerima teori yang diberikan dengan bobot 10%, begitupun dengan ujian akhir semester. Untuk sumber referensi, buku bahan ajar cetak dapat dipinjam di Perpustakaan Sekolah Vokasi IPB maupun di Perpustakaan Pusat IPB University. E-book yang tersedia di berbagai media, modul pembelajaran, dan selain itu berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terkait dengan materi mata kuliah. IPB juga memberikan fasilitas Learning Management System dengan nama LMS Class, di mana mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dan mahasiswa difasilitasi dengan Learning Management System Exam yang digunakan untuk ujian ataupun kuis yang disesuaikan dengan program pembelajaran. Demikian rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Untuk selanjutnya, kegiatan micro teaching ini saya akan menyampaikan pada pertemuan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Ini sudah semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk prodi manajemen agribisnis. Ya, jadi kalian sudah punya adik kelas sekarang ya, karena sudah semester 4. Apa rasanya punya adik kelas? Senang gitu ya. Nah, kodenya adalah MAB 2215, SKS-nya 3 seperti biasa, 1 SKS kuliah, kita ketemu di ruang kuliah, kemudian 2 SKS praktikum ya. Nah, untuk praktikumnya nanti output praktikum kalian adalah expo ya. Exponya dengan melibatkan berbagai UMKM, sehingga nanti makanya mata kuliahnya adalah komunikasi dan negosiasi bisnis, di mana kalian harus bisa bernegosiasi dengan UMKM untuk mengajak mereka menyukseskan acara expo ya. Nah, tapi hari ini kita akan bicara tentang kuliah dulu dengan tema yang pertama adalah ruang lingkup komunikasi dan komunikasi bisnis. Kita sering banget ya dengar kata komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Percakapan. Selain percakapan? Pemberian informasi. Proses penyampaian pesan, ide atau gagasan antara seseorang dengan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, sudah lebih lengkap ya. Penyampaian informasinya bisa berupa ide, bisa berupa gagasan ya. Itu kemudian untuk disampaikan pada orang lain menggunakan media pastinya. Nah, ini adalah definisi komunikasi, merupakan proses penyampaian satu pesan oleh satu orang terhadap orang lain atau satu orang pada orang banyak gitu ya. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini, tapi mohon maaf ya gambarnya gambar sketsa karena saya tidak bisa menggambar yang lain. Jadi anggaplah ini orang yang satu ke orang yang lain. Ini disebut sebagai komunikasi langsung, komunikasi tatap muka. Kenapa? Karena ketemu ya. Tapi ada juga yang seperti ini, orang pertama kemudian dia menggunakan gimana caranya ya? Tatap
telepon, gimana ini? Tetap pegang telepon gitu ya. Nah, ini orangnya ada di mana, terus yang satunya lagi ada di mana gitu. Nah, ini kan tidak langsung ya, tapi menggunakan media. Apa media yang digunakan oleh mereka? Handphone. Ya. Kalau yang ini langsung karena memang ketemu. Kalau yang ini dengan media. Nah, komunikasi yang ada di komunikasi bisnis itu bisa begini dan bisa begini, atau bahkan melalui internet. Nanti kita lihat komunikasi itu jenisnya ada apa saja. Ya. Nah, ini prosesnya yang seperti tadi disampaikan. Ada sumbernya atau sendernya, ada informasinya, ya, atau message-nya, kemudian menggunakan alat apa sehingga sampailah pada penerimanya. Ya. Kemudian pastinya selalu ada feedback. Bu, kalau yang komunikasi langsung ada feedback, ada itu, ya, langsung. Apalagi kalau pas ngobrol begitu, kemudian yang satunya beda sekali gitu, entah itu mimik wajahnya marah atau apa, temannya langsung bisa tahu kalau iya dia marah. Tapi kalau menggunakan media itu biasanya agak sumir ya, agak tertutupi. Tapi bisa kita tahu kalau si sumbernya atau teman yang kita ajak bicara itu sedang marah itu dengan intonasi. Biasanya gitu ya, intonasinya berbeda. Nah, pesan ini adalah isi transaksi yang didukung dengan lambang atau simbol. Bisa dengan verbal dan non-verbal, ya. Komunikasi verbal itu adalah menggunakan kata-kata seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Kita sedang melakukan komunikasi verbal, ya. Ada kata-kata secara lisan atau tulisan, ini tulisan, ya. Terorganisir dengan baik, artinya dia punya makna. Contohnya ada surat, wawancara, diskusi, presentasi, atau kuliah seperti ini, itu semuanya ada makna. Apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal bisa, bisa, ya. Seperti apa komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu menggunakan bahasa isyarat. Ada yang belajar bahasa isyarat? Ada kan? Kalau I love you bahasa isyarat gimana? Kalau ini apa? Tepuk tangan kan gitu ya? Nah itu kemudian ekspresi wajah itu tadi. Kalau lagi sebel kan kelihatan banget ya. Apalagi yang anak-anak ekstrovert. Kalau diamnya cuma sama, itu kan beda. Maknanya beda, ya. Kemudian bahasa tubuh. Nah bahasa tubuh juga bicara. Pada saat kalian lagi kesel, kalau lagi di kuliah, duduk itu kelihatan banget, apalagi kalau yang duduknya di belakang. Kemudian duduk, enak, selalu nyerosot. Itu bahasa tubuhnya apa? Ngantuk atau bosan. Ya, ibu ngomong aja bosan gitu. Bahasa tubuhnya tuh bicara. Ya, ada yang kemudian topang dagu juga itu bahasanya. Kalau yang belajar body language itu akan ketahuan apa gitu, maknanya itu, ya. Kemudian sandi, pernah dengar sandi kan? Apa itu? Yang biasa di pramuka atau sandi rumput ya. Nah itu tulisan kalian sandi rumput. Kemudian simbol-simbol yang lain, pakaian seragam, nah ya. Pakaian seragam juga itu adalah komunikasi nonverbal untuk bisa membedakan. Yang paling umum komunikasi nonverbal itu adalah lampu lalu lintas. Di seluruh dunia lampu lalu lintas itu urutannya merah, kuning, hijau. Ada yang dibalik? Tidak ada. Kalau dibalik, kebalik semua. Ya? Kemudian jarak. Nah ini jarak kalau untuk komunikasi nonverbal seperti sekarang jaraknya biasanya itu terbagi menjadi dua kalau untuk komunikasi nonverbal. Kalau jaraknya lebih dari 50 cm itu bukan jarak yang intim. Kalau kita bicara depan hadap-hadapan begini, orang kita ajak bicaranya di sini, itu kalau di komunikasi jaraknya jarak intim karena dekat sekali. Tapi kalau kita jaraknya bukan
merupakan bagian yang intim, ya. Kemudian sentuhan. Pernah merasakan sentuhan? Bukan blok gitu ya sentuhannya. Ada kan? Namanya haptik. Biasanya yang menggunakan komunikasi nonverbal dengan sentuhan itu makhluk laki-laki. Ya, laki-laki biasanya menggunakan sentuhan. Nah, kemudian warna, itu tadi ya warna lampu lalu lintas, intonasi suara. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Kita bisa tahu orang itu sedang marah atau tidak pada saat dia bicara menggunakan intonasi. Ya. Kemudian tujuan komunikasi nonverbal ini biasanya memberikan informasi karena tidak semua orang mengerti tentang itu. Untuk warna, pernah lihat kalau ada orang yang meninggal? Benderanya warnanya apa? Kuning itu di mana? Di Jauh. Bogor. Ada yang merah? Ada. Ada yang putih? Ada. Nah, makna ini beda-beda. Makanya harus disampaikan, memberikan informasi. Ya, kadang-kadang kita pikir, oh, apa bendera putih itu bendera menyerah ya? Nah, sudah kita lambaikan aja bendera putih gitu. Kemudian mengatur alur percakapan. Nah, kalau sudah waktunya selesai, biasanya ngomongnya udah banyak. Gitu ya. Nah, kemudian mengekspresikan emosi. Kita perlu juga mengekspresikan emosi itu tanpa dengan suara teriak, tanpa dengan intonasi yang tinggi gitu ya. Ekspresi dengan wajah, orang pasti tahu. Oh iya, dia marah. Kemudian memberikan sikap melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan verbal. Kalau pesan verbalnya tidak dimengerti, mau tidak mau kita harus tambahkan komunikasi nonverbal. Kemudian mempengaruhi orang lain dan mempermudah tugas yang lebih khusus. Ya. Nah, medianya tadi kan kita bicaranya penyampaian informasi antara orang dengan orang menggunakan media. Medianya biasanya ada panca indera, ada komunikasi massa, ada media sosial. Kalau sekarang yang paling mudah medsos ya, menggunakan medsos apa? Apa aja banyak. Ya, bisa macam-macam. WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, apalagi sekarang? Telegram, TikTok yang lagi ngetren, udah pokoknya banyak ya. Jadi ini adalah media yang disampaikan pada saat sedang berkomunikasi. Kemudian ada feedback. Feedback itu adalah tanggapan penerima kepada sumber setelah menilai satu pesan yang ditujukan pada dia. Bisa bertanya, bisa. Apakah sumber bisa menjadi penerima? Atau sebaliknya, penerima bisa menjadi sumber? Bisa. Pada saat kapan? Pada saat kapan mereka bertukar peran? Bertanya. Pada saat sedang bicara, pada saat sedang bertanya. Seperti sekarang, saya bisa berdiri sebagai penerima pada saat saya bertanya sesuatu pada Anda. Ya, begitu juga Anda jadi sumber pada saat Anda ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Ya, oke. Jadi ini biasanya berlangsung antar personal, berdua. Bisa dengan yang banyak kan? Oh bisa, tapi akan beda ceritanya kalau dengan orang banyak. Ya. Nah, kita masuk ke pengertian komunikasi bisnis. Pakai bahasa Inggris sedikit ya, biar ada keren gitu ceritanya kuliahnya. Pengertian komunikasi bisnis itu, business communication are purposive interchange of idea, opinions, information, instruction, and the like presented personally or impersonally by symbol or sign, ya, as to attain the goal of the organisasi. Ini semua kata-kata ini punya makna. Ya, kenapa saya sampaikan punya makna? Jadi komunikasi bisnis itu biasanya dilakukan secara sengaja, ya, dengan tujuan tertentu pastinya. Kita melakukan sesuatu, melakukan penyampaian informasi, pastinya kita sengaja untuk memberikan informasi pada orang lain. Ya. Kemudian ada interchange, berbentuk pertukaran.
itu tadi, ide, kemudian pendapat, keterangan, instruksi, dan sebagainya. Bisa secara personal dan kelompok, ya. Kemudian menggunakan lambang atau isyarat gitu tadi, ya. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Kenapa disampaikan untuk mencapai tujuan organisasi? Karena komunikasi bisnis itu biasanya terkait dengan perusahaan, ya. Kalau bisnis kan usaha gitu, tidak mungkin bisnis itu sendiri, tapi tetap selalu berbentuk perusahaan, ya, perusahaan pribadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kalau ada pertanyaan atau yang perlu kita klarifikasi, kita akan sampaikan di kuliah yang kedua sebelum materi kedua nanti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.